Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam bagi Rasulnya. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Ketika Muslim jadi penguasa, toleransi atau tasamuh dipraktekkan, sejarah menorehkan toleransi beragama dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika merebut Yerusalem pada tahun 1187. Ironisnya, ketika umat Islam pada posisi lemah, mereka ditindas dan didolimi. Nasib Muslim Uighur di Cina adalah contoh yang bisa kita saksikan pada hari ini. Bagaimana sebenarnya kita bersikap terhadap non-Muslim? Untuk menjawab hal itu, perkenankan saya menyampaikan paparan singkat bertajuk Toleransi Beragama dalam Al-Quran. Semoga menjadi inspirasi tentang perlunya melaksanakan toleransi dalam beragama. Sebagai rujukan tentang pentingnya melaksanakan toleransi terhadap pemeluk agama lain, yakni firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quraisy Shihab menjelaskan maksud ayat ini bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan menjalin hubungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam konteks kenegaraan, bukti valid toleransi di era Rasulullah adalah pencanangan Piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat yang bersifat plural. Sedangkan dalam konteks pribadi, baju besi Rasulullah digadaikan pada seorang Yahudi ketika beliau mengalami kesulitan ekonomi. Dalam konteks keindonesiaan, ajaran pentingnya bertoleransi sangat relevan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak sekali suku bangsa, adat istiadat, dan juga agama dan kepercayaan. Sudah menjadi kesepakatan para pendiri bahwa republik ini berdasar Pancasila yang dianggap bisa menjadi payung bersama bagi semua agama dan suku. Hadirin yang dimuliakan Allah, indahnya ajaran toleransi dari agama ini saat ini terciderai. Negeri-negeri Muslim di Timur Tengah tergoyak pertikaian yang sulit dihentikan. ISIS adalah contoh kelompok intoleran yang demikian ganas dan mengerikan. Tak hanya non-Muslim, umat Islam pun banyak yang menjadi korban. Hadirin, jika kita jeli mengamati fenomena di sekitar kita, akan kita dapati bahwa ada beberapa pihak yang mencoba mengembangkan sikap beragama intoleran. Ada beberapa pihak yang mencoba memaksakan kehendak mengoyak ketentraman dan kedamaian.
dan bahkan berupaya membawa negeri ini pada situasi konflik berdarah-darah seperti di Timur Tengah. Hadirin, apakah religiusitas kasar dan brutal yang diajarkan Nabi kita? Tentu saja tidak. Rasulullah mengajarkan agama ini dengan lemah lembut. Bahkan lafaz Islam sendiri bermakna damai. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleransi dalam beragama adalah: pertama, kaji Islam secara komprehensif. Kedua, kedepankan persamaan, bukan perbedaan. Dan yang ketiga, tumbuhkan sikap saling menghargai pada sesama. Hadirin, Allah mampu dan kuasa. Seandainya mencipta semua penduduk bumi memeluk agama Islam, tetapi Allah sengaja mencipta penduduk bumi beragam agama dan keyakinan. Jika kita menganggap agama kita lah yang benar, maka demikian juga dengan non-muslim, menganggap bahwa agama mereka lah yang benar. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Disinilah urgensitas toleransi atau tasamuh dalam beragama menemukan relevansinya. Yang perlu dicatat, toleransi bukan mencampur adukkan ajaran agama, tetapi saling menghargai antar pemeluk agama dan juga seagama. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari paparan singkat di atas dapat kita simpulkan: pertama, Islam mengajarkan toleransi beragama. Yang kedua, saat ini berkembang sikap intoleran dalam beragama. Dan yang ketiga, di antara yang bisa kita lakukan adalah kaji Islam secara komprehensif, kedepankan persamaan, dan tumbuhkan sikap saling menghargai. Demikianlah paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila